Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Pak Isnandar selaku BKS 1 atau kurikulum SMK Maarif NU 1 Aji Barang. Berkenaan dengan mata pelajaran PKK produktif, mungkin apa PKK secara umum ya Pak. Itu nanti dari kurikulum barangkali punya kebijakan ataupun punya arahan atau himbauan seperti apa Pak? Baik. Baik Pak Anas. Jadi saya selaku kurikulum SMK Maarif NU 1 Jebarang melihat muara dari SMK itu ada 3 titik tekan, yaitu dari lulusannya ya, itu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi titik tekan kita adalah di bekerja bagi anak-anak yang tentunya mempunyai minat di keinginan atau passion di bekerja. Kemudian untuk yang melanjutkan itu juga diarahkan ataupun diorientasikan bagi anak-anak yang mempunyai bakat ataupun keinginan, minat untuk melanjutkan. Nah, ada satu muara ataupun hal yang kadang kurang tersentuh oleh kita, yaitu tentang wirausaha. Inilah yang menjadi titik garap dari mapel PKK ataupun dari guru-guru PKK. Bagaimana kita menciptakan ataupun membuat sebuah generasi yang punya entrepreneur yang baik agar bisa eksis di setelah lulus nanti ya, anak itu bisa mempunyai bekal berkaitan dengan entrepreneur ataupun tentang kewirausahaan setelah mereka lulus. Jadi ketika misalkan anak di kerja mungkin tidak diterima, kemudian melanjutkan juga memang ada mungkin tidak di passionnya, itu ada satu peluang lagi. Ini belum kiamat, ada satu peluang lagi, yaitu wirausaha. Bahkan di wirausaha itu bukan menjadi pekerja, tapi justru menciptakan pekerjaan itu kan sungguh yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi titik tekan saya di situ Pak. Jadi menciptakan jiwa-jiwa entrepreneur, mengarahkan, mengorientasikan anak agar bisa berimajinasi, bisa berani bermimpi untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik. Ya, seperti itu. Jadi titik tekan saya itu. Dan untuk strateginya nanti kita berencana di penilaian akhir semester nanti kita mau mengadakan expo ataupun bisa dikatakan yang presentasi dari mereka lah berkaitan dengan aktivitas entrepreneur mereka, baik misalkan menciptakan produk atau jasa atau proses-proses tentang pembuatan produk itu, ataupun sampai ke tahap penjualan, sampai tahap menghasilkan, sampai ada omset, rugi laba dan sebagainya, ada sampai ada perhitungan keuangan sampai situ. Jadi kita berikan intervensi seperti itu, pengalaman langsung agar anak itu betul-betul merasakan ini loh yang namanya sebuah proses kewirausahaan, bukan hanya teori-teori saja. Kalau teori kan mudah lah sekarang, kalau misalkan hanya sekedar teori, tapi action itulah yang kita utamakan. Begitu Pak. Ya, berarti nanti untuk kelas 11 ya. Kelas 11 itu nanti harapannya nanti siswa membuat kalau kelas 11
sama kelas 12 itu ada perbedaan. Jadi kelas 11 ditargetkan, titik tekannya adalah sampai tahap perancangan dan pembuatan produk serta laporan bagaimana proses pembuatan produk itu. Ataupun kalau ada jasa ya jasanya apa, kemudian dilaporkan proses jasanya seperti apa, itu saja. Itu kelas 11. Kalau kelas 12 itu lebih tinggi lagi ekspektasinya ataupun targetnya. Itu kalau misalkan ada produk itu sampai harus bisa dijual, kemudian bisa dipasarkan, intinya bisa dipasarkan, dimarketingkan, kemudian sampai ada hasil, kemudian laporannya pun sampai bukan hanya proses pembuatan produk itu, tapi proses bagaimana menjualnya, strateginya seperti apa, kemudian sampai kalau ada hasil itu laporan omsetnya seperti apa, sampai ada laporan-laporan seperti itu. Dan yang Bapak Ibu guru hanya prinsipnya memberikan tetap tidak melepas begitu saja, tapi tetap memberikan arahan, bimbingan, motivasi, mentor, kemudian memberikan motivasi, semangat, mimpi yang baik untuk bisa lebih baik dan lebih baik bagi anak-anak. Itu ya Pak paling ya. Terima kasih anak-anakku semua. Demikian penjelasan tentang mata pelajaran PKK untuk SMK Maarif NU1 Aji khususnya. Oleh karena itu apa yang disampaikan beliau sudah disampaikan juga kepada Bapak Ibu guru. Ini sifatnya hanya istilahnya menyamakan persepsi sehingga nanti tidak istilahnya melebar. Nanti mungkin ada yang nanti menjabarkan dengan persepsi sendiri-sendiri. Nanti ada penjelasan dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya, untuk mungkin disesuaikan dengan jurusan ya Pak ya. Ya, kan jurusan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Isnandar. Terima kasih waktunya dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.